Halo, perkenalkan kami dari kelompok 8. Saya atas nama Teresiatoa bersama anggota kelompok saya Saltriani Jelita. Di sini kami akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami, yaitu penelitian dari mesin Finite State Automata atau VSA. Jadi melalui penelitian ini akan dirancang dan diimplementasikan pemodelan VSA untuk pengecekan transkrip nilai. VSA merupakan suatu model matematika dari suatu sistem yang menerima input dan output diskrit. Finite State Automata merupakan mesin otomata dari bahasa reguler. Suatu Finite State Automata atau VSA memiliki state yang banyak berhingga dan dapat berpindah-pindah dari suatu state ke state lainnya. Berdasarkan pendefinisian kemampuannya, Finite State Automata dapat berubah-ubah state-nya dan bisa dikelompokkan ke dalam determinan Finite State Automata atau DFA, kemudian NFA. Kedua persamaannya itu pada penerimaan bahasa yang sama. Perbedaan pada DFA dan NFA adalah DFA dalam menerima output mempunyai tepat satu busur keluar, tapi pada NFA dalam penerimaan input bisa terdapat 0,1 atau lebih busur keluar. Kemudian di sini terdapat metode penelitian ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat gambar, yaitu ada listen to customer, kemudian ada build atau revisi markup, kemudian ada customer loss stripe markup. Nah, pada prototipe di atas tahapannya adalah sebagai berikut. Model prototipe memiliki beberapa keuntungan seperti melibatkan user dalam pengembangan sistem, atau lebih menghemat waktu dalam pengembangan dan dalam penerapan menjadi lebih mudah karena mengetahui keinginan user. Pada tahap listen to customer, tahap ini customer atau user menerangkan aplikasi yang diinginkan setelah mengetahui keinginan customer untuk selanjutnya, dan kemudian menyiapkan data-data yang nantinya digunakan untuk membangun aplikasi. Data yang dipakai adalah graf Aldir 2012. Dari data tersebut dapat menghasilkan urutan pengambilan mata kuliah sehingga dapat dibuat desain otomata dari data tersebut. Yang berikut di sini terdapat desain otomata dari mata kuliah dasar-dasar pemrograman. Di sini teman-teman bisa lihat ada grafika, komputer, kemudian ada dasar-dasar pemrograman, arsitektur dan struktur data, pemrograman berorientasi objek, pemrograman visual, kemudian kecerdasan buatan, rekayasa perangkat lunak, dan konsep dasar pemrograman. Di sini merupakan pemodelan VSA. Karena di sini terdapat pengulangan atau loop pada dirinya sendiri atau dapat diinput kembali kepada dirinya sendiri. Jadi pada desain otomata di atas, pada dasar-dasar mata kuliah atau pemrograman tersebut, terdapat simbol X dan Z. Simbol itu merupakan untuk mata kuliah lulus dan mata kuliah yang tidak lulus. Dan untuk mata kuliah lulus dinyatakan simbol X, dan untuk mata kuliah yang tidak lulus dinyatakan simbol Z. Kemudian bisa dilihat dengan rumus-rumusnya, yaitu Q, sigma S, V, yaitu di mana Q merupakan himpunan atau state kedudukan, sigma merupakan himpunan atau simbol input atau masukan abjad N atau fungsi transisi, S yaitu state awal, kemudian F yaitu himpunan state akhir. Maka dari gambar di atas dapat kita simpulkan bahwa Q merupakan dasar-dasar pemrograman, algoritma dan struktur data, grafik komputer pemrograman berorientasi objek, pemrograman visual, kecerdasan buatan, konsep bahasa pemrograman, rekayasa perangkat lunak, dan berakhir pada jaringan. Kemudian untuk sigmanya di sini yaitu abjad dari simbol tadi, yaitu X dan Z, dan S-nya yaitu dasar-dasar pemrograman, dan F-nya itu jaringan, sedangkan N di sini yaitu fungsi transisi untuk mata kuliah dasar-dasar pemrograman. Di sini juga terdapat tabel transisi ya teman-teman.
Di sini yang kosong sini tidak memiliki inputan atau hasil, yaitu pada jaringan, yaitu di sini pada bagian X-nya kosong, kemudian bagian Z-nya juga di sini kosong. Nah, di sini terdapat juga contoh mesin PSA dari mata kuliah tambahan ya teman-teman, bukan mata kuliah jurusan sini, yaitu ada pendidikan agama atau mata kuliah umum tadi. Kemudian ada etika Kristen dan berakhir pada jaringan. Kemudian di sini dapat dikategorikan yaitu mata kuliah umum diwajibkan untuk diambil dan lulus bagi seluruh mahasiswa sebelum memilih konsentrasi secara formal atau Penitentiary State Automata. Pada gambar di atas dapat kita simpulkan yaitu Q merupakan pendidikan agama etika Kristen jaringan, kemudian sigma yaitu sama dengan di sini X, Z, S yaitu pendidikan agama dan F jaringan, sedangkan M yaitu fungsi transisi untuk mata kuliah umum pendidikan agama. Di sini juga dari hasil PSA pada mata kuliah umum juga terdapat tabel transisinya di sini, di mana pada bagian jaringan juga di sini empty ya teman-teman, kosong atau tidak memiliki input atau output dari X dan Z. Sekian saja penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya yaitu Santriani Jelita. Jika ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Dan ini adalah desain automata untuk mata kuliah konsentrasi jaringan. Secara formal, finite state automata pada gambar 4 dinyatakan dalam tupel atau M sama dengan Q, sigma, V, titik S, titik F. Maka untuk menyatakan gambar 4 adalah sebagai berikut. Q sama dengan jaringan, manajemen jaringan, jaringan terdistribusi, metodologi penelitian, teknologi jaringan wireless, teknologi jaringan seluler, pemrograman jaringan, teknologi streaming, keamanan jaringan, pemrograman jaringan, teknologi streaming, routing dan switching 1, routing dan switching 2, kerja praktek dan skripsi. Sigma sama dengan X, Z, S sama dengan jaringan, dan F sama dengan skripsi. V, fungsi transisi untuk mata kuliah konsentrasi jaringan pada tabel 3. Dan ini adalah fungsi transisi untuk mata kuliah konsentrasi jaringan. Pada tahap ini, perancangan aplikasi dapat dilakukan setelah membuat desain automata. Selanjutnya adalah build atau revise up atau pembangunan aplikasi. Pada tahap ini dihasilkan aplikasi bantu pengecekan transkrip nilai. Aplikasi dibuat berdasarkan desain automata yang telah dirancang. Hasil dari pembangunan aplikasi ini adalah sebagai berikut. Rata-rata skor untuk rekomendasi konsentrasi berdasarkan nilai mata kuliah yang sudah diambil. Penyimpanan data dan transkrip mahasiswa. Tahapan selanjutnya yaitu user melakukan customer test driver mock-up. Pada tahap ini user akan melakukan evaluasi untuk mengetahui kekurangan dan kendala-kendala pada prototipe pertama. Disarankan berdasarkan evaluasi pada prototipe sebelumnya, didapatkan informasi baru tentang kebutuhan membangun aplikasi nantinya, yaitu validasi kelulusan mata kuliah umum. Pada tahap ini ditambah fitur validasi kelulusan mata kuliah umum. Hasil dari prototipe kedua ini dievaluasi kembali dan telah memenuhi kebutuhan dari user. Tahapan prototyping berakhir pada prototipe kedua dikarenakan hasil dari aplikasi sudah memenuhi customer dan kebutuhan user. Penelitian ini berfokus pada aplikasi bantu pengecekan transkrip nilai. Penyimpanan data pada aplikasi ini menggunakan Microsoft Access sebagai database. Perancangan analisa sistem aplikasi bantu pengecekan transkrip nilai menggunakan metode UML atau Unified Modeling Language akan dipaparkan sebagai berikut. Proses pada use case diagram yaitu user yang menggunakan aplikasi ini
dapat memilih dua pilihan menu yang disediakan, yaitu menu penjurusan dan menu skripsi. Pada menu penjurusan, user dapat melihat data mata kuliah sebelum memilih konsentrasi. User dapat mengupdate data tersebut dengan menginputkan nilai dari nilai mata kuliah yang sudah keluar. Pada menu skripsi tidak jauh beda dengan menu penjurusan, tetapi yang membedakan pada menu skripsi ini menyajikan data mata kuliah setelah mahasiswa menentukan pilihan konsentrasi. Use case diagram dapat dilihat pada gambar 6. Menggunakan Microsoft Access sebagai database. Perancangan analisa sistem aplikasi pada activity diagram, proses dimulai saat dosen memasukkan atau input NIM atau nomor induk mahasiswa. Nomor induk mahasiswa. Tahap penginputan data tersebut akan diproses oleh sistem, dan pada saat itu tombol penjurusan dan tombol skripsi dapat dipilih. Pada saat user memilih tombol penjurusan, maka muncul data transkrip. Dalam data transkrip tersebut terdapat data mata kuliah sebelum konsentrasi dan rekomendasi konsentrasi. Apabila user memilih tombol skripsi, maka akan ditampilkan data transkrip. Dalam data transkrip tersebut terdapat data mata kuliah konsentrasi dan rekomendasi mata kuliah konsentrasi. Dosen dapat memasukkan nilai mahasiswa yang sudah keluar atau update data. Kelas diagram adalah model statik yang menggambarkan struktur dan deskripsi kelas serta hubungan antara kelas. Pada aplikasi ini memiliki 3 kelas, yaitu yang pertama mahasiswa, yang kedua transkrip, yang ketiga mata kuliah. Pada setiap kelas masing-masing memiliki atribut dan operasi sendiri-sendiri. Pada kelas transkrip mempunyai relasi dengan kelas mahasiswa dan kelas mata kuliah. Proses aplikasi ini pada sequence diagram adalah objek 1 atau dosen menginputkan NIM. Sistem akan merequest pada database. Setelah tahap itu, database menampilkan nama mahasiswa sesuai NIM yang diinputkan. Pada tahap selanjutnya, objek 1 atau dosen memilih salah satu tombol antara tombol penjurusan dan tombol skripsi. Setelah memilih salah satu tombol, sistem akan langsung merequest kembali ke database untuk meminta data transkrip nilai. Sudah transkrip nilai ditampilkan objek 1 atau dosen dapat menginputkan nilai pada kolom yang disediakan. Inputan nilai tersebut oleh sistem akan disimpan di database, dan database akan memunculkan kembali data transkrip nilai mahasiswa yang telah diupdate. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan penelitian terhadap sistem, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Pertama, FSA atau Finite State Automata dapat diimplementasikan sebagai aplikasi untuk membantu pengecekan transkrip nilai. Baik, sekian dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Sudah.